Kekuatan positif yang menggerakkan. Ketika kita kehilangan sesuatu, biasanya kita fokus pada yang hilang. Bukan fokus pada yang akan datang. Kita tidak percaya. Kalau yang baik diambil oleh Allah dari kita, berarti Allah akan ngasih yang lebih baik dari itu. Tapi tidak percaya. Lalu kita terus meratap, mengeluh, supaya yang hilang itu kembali. Padahal yang akan datang, tidak akan pernah datang. Yang lebih baik dari itu, sepanjang kita belum bisa melepaskan yang hilang itu. Sepanjang kita belum ikhlas untuk melepaskannya. Karena tugas kita yang sesungguhnya adalah menjadi sumber cinta, sumber kasih sayang, sumber kedamaian. Karena aslinya kita ini adalah makhluk cahaya. Yang diutus ke semesta ini diberi tubuh untuk ikut serta mencahayakan semesta. Oleh karena itu bersyukur hari ini kita masih diizinkan untuk belajar. Masih diberi hari baru untuk belajar hal baru. Pemikiran-pemikiran baru. Pemikiran-pemikiran usang yang sudah tidak berlaku lagi. Yang terbukti tidak membawa kita pada kebahagiaan, sudah selayaknya ditinggalkan. Dievaluasi. Jangan terus-menerus berpegang teguh pada pengetahuan yang jelas-jelas tidak membawa kita keluar dari kegelapan. Oleh karena itu kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar. Karena hidup itu pada dasarnya adalah perjalanan untuk belajar. Belajar apa dalam hidup? Belajar menerima yang tidak kita ingin. Belajar melepas yang kita ingin. Makanya hidup jangan terlalu fokus pada hasil. Karena kalau kita berfokus pada hasil, apapun yang dilakukan, hasil itu kemungkinannya cuma dua. Kalau dicapai hasilnya, kita akan sombong dan angkuh. Kalau tidak mencapai hasil, kita akan sedih dan marah. Dua-duanya juga sangat berbahaya. Makanya, jalankan saja kewajiban hidup kita. Sayangi orang-orang yang terdekat dengan kita. Sayangi keluarga kita. Sayangi pasangan hidup kita. Sayangi anak-anak kita. Terima mereka apa adanya. Semua penderitaan berasal dari keinginan kita pada mereka. Kita ingin mereka seperti yang kita mau. Sehingga kita mendikte orang lain. Kita memaksa orang lain harus seperti yang kita mau. Mentang-mentang sebagai suami. Mentang-mentang sebagai kepala rumah tangga. Lalu salah menerjemahkan ayat Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpinnya wanita. Maksudnya ruhani itu pemimpinnya jasmani. Siapapun, baik ibu maupun bapak, kalau ruhaninya sudah bisa memimpin jasmaninya, itulah pemimpin yang sesungguhnya. Kita tidak disuruh memimpin siapapun dalam hidup kita, kita hanya disuruh memimpin diri kita sendiri. Kita tidak disuruh mengatur-ngatur siapapun dalam hidup kita, kita hanya disuruh, ditugaskan untuk mengatur dirimu sendiri. Kalau sudah beres mengatur diri dengan sendirinya, semua orang di luar diri kita akan beres. Konflik di luar berasal dari konflik kita dengan diri kita sendiri. Karena kita belum beres, belum selesai. Makanya muncul kemarahan, kekecewaan, lalu disalurkan kepada orang lain. Sehingga orang lain harus menanggung penderitaan yang dibuat oleh kita sendiri. Itu yang disebut dengan kebodohan. Dan banyak manusia yang masih diliputi oleh kebodohan itu. Dan kita harus keluar dari situ. Sepanjang kita masih diliputi kebodohan, kita akan terus hidupnya menderita. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk meningkatkan kesadaran. Karena hidup yang berkesadaran, itulah hidup yang sesungguhnya. Apa yang disebut dengan kesadaran? Kesadaran adalah manakala kita sadar sepenuhnya bahwa diri kita bukan tubuh, diri kita bukan pikiran, diri kita bukan perasaan. Tapi diri kita yang sebenarnya adalah percikan cahaya ilahi yang sedang ditugaskan di tubuh ini. Dan percikan itu tidak bisa terbakar oleh api, tidak bisa basah oleh air. Percikan itu kekal abadi, dia tetap dan selalu ada. Percikan itu tidak pernah kena kematian, percikan itu tidak pernah berakhir, dia abadi seabadi ilahi. Kalau kita sadar dan bisa merasakan bahwa diri kita yang itu
sudah kita akan terbebas dari segala penderitaan. Oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan hari baru kepada kita hari ini. Semoga sisa kehidupan kita dapat kita manfaatkan untuk mengembalikan diri kita yang sudah jauh dari perjalanan diri ini yang sesungguhnya. Kembalikanlah kepada diri yang sesungguhnya. Pulang segera ke kampung asal kita, di sini saat ini sekarang. Oleh karena itu mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita mohon ridho dan berkah Allah, semoga ilmu yang akan dialirkan hari ini menjadi ilmu yang berguna, menjadi syafaat, terutama bisa mengantarkan kita keluar dari kegelapan kepada cahaya. Karena aslinya kita adalah makhluk cahaya. Oleh karena itu mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mengisi kembali ruang kosong yang ditinggalkan oleh cinta. Ketika dalam diri kita masih banyak konflik, ketika dalam diri kita masih banyak kecemasan, kekhawatiran, itu berarti dalam diri kita masih kosong, tidak ada cinta. Jika di keluarga kita masih banyak yang negatif, sudah kekurangan yang dirasakan jiwa, kekurangan yang dirasakan tubuh, hidup tidak menakjubkan lagi, bahagia hanya angan-angan, berarti di situ ada ruang kosong yang harus diisi oleh cinta. Cinta yang saya maksud itu bukan rasa perasaan, bukan cinta seperti yang dimaksud oleh kebanyakan orang. Bukan cinta seperti yang diucapkan oleh anak muda, I love you kepada pasangan. Tapi cinta itu sebetulnya adalah sumber kekuatan positif. Dan sumber kekuatan positif yang sesungguhnya tiada lain adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau saya berbicara cinta, berarti berbicara sumber kekuatan positif. Apakah dalam diri kita cinta itu ada? Ada. Karena wujudnya cinta ada dalam diri kita, kita hidup. Karena cinta itu hidup, cinta itu menggerakkan, cinta itu berdaya. Bahkan cinta itu sendiri adalah daya kehidupan yang menggerakkan kehidupan kita. Lalu, kenapa ada manusia yang hidupnya tidak menakjubkan? Tubuhnya sakit, pikirannya sakit, jiwanya kotor, hidup hanya penuh dengan keluhan, menendang dan mencengkram. Menendang yang tidak diinginkan dalam hidup, mencengkram yang diinginkan. Ada yang tidak disukai ditendang jauh-jauh, padahal belum tentu itu buruk bagi kita. Ada yang disukai dicengkram habis-habisan, padahal itu belum tentu baik bagi kita. Lalu hidup penuh dengan penghakiman, baik buruk, benar salah, dan mengizinkan pikiran kita untuk menilai itu. Lalu kita terperangkap dalam dualitas. Itu tanda bahwa dalam diri kita masih kosong, tidak ada cinta dalam diri kita. Sekali lagi, cinta yang saya maksud adalah kekuatan positif. Kekuatan positif yang menggerakkan. Ketika kita kehilangan sesuatu, biasanya kita fokus pada yang hilang. Bukan fokus pada yang akan datang. Kita tidak percaya. Kalau yang baik diambil oleh Allah dari kita, berarti Allah akan ngasih yang lebih baik dari itu. Tapi tidak percaya. Lalu kita terus meratap, mengeluh, supaya yang hilang itu kembali. Padahal yang akan datang tidak akan pernah datang yang lebih baik dari itu, sepanjang kita belum bisa melepaskan yang hilang itu, sepanjang kita belum ikhlas untuk melepaskannya. Kita hari ini juga diperlihatkan tontonan-tontonan. Si A membenci si B membenci si C, terus begitu. Kekerasan dilawan oleh kekerasan. Itu karena kekosongan, tidak ada cinta di situ. Ketika orang jahat kepada kita, kita melakukan kejahatan yang sama pada orang lain. Di situ ada kekosongan, tidak ada cinta. Untuk memaafkan orang lain aja, betapa sulitnya. Untuk memahami orang lain, betapa sulitnya. Karena apa? Tidak ada kekuatan positif dalam diri kita. Itu yang dapat kita saksikan oleh kita hari ini. Semesta ini sekarang sedang mengalami kekosongan dari cinta. Konflik di mana-mana. Bahkan orang membunuh manusia, itu tidak menganggap dosa lagi. Padahal kita ini satu tubuh. Karena jiwa yang sama berada di tubuh yang berbeda.
Diri yang sama berada di tubuh yang berbeda. Karena kita sudah kehilangan kesadaran itu. Menganggap orang lain dengan kita tidak ada hubungan. Padahal Allah yang tunggal, bukan satu. Allah yang maha tunggal, meliputi semua bentuk, meliputi semua ciptaannya, meliputi semua tubuh. Kalau kita sadar dia yang tunggal, meliputi semua tubuh, berarti kita dengan orang lain itu sebetulnya adalah satu adanya. Penderitaan yang dirasakan orang lain, rasa sakit yang dirasakan orang lain, harusnya dirasakan juga oleh kita. Kita sudah mengalami kekosongan cinta, sehingga itu semua sudah tidak kita miliki. Seorang suami membentak istrinya, menyakiti istrinya. Seorang istri juga ada yang membunuh suaminya. Seorang anak membunuh ayahnya. Seorang ayah membunuh anaknya sendiri. Di situ sudah mengalami kekosongan. Dan semesta ini sekarang justru sedang mengalami ketiadaan cinta. Saya kasih tahu ya, ada terang, ada gelap. Terang dan gelap itu sederhana. Gelap itu sebetulnya ketiadaan cahaya. Gelap itu ketiadaan cahaya. Sekarang saya tanya, apakah sekarang gelap itu ada di sini? Ada. Coba ketika terang sudah pergi, yang tersisa adalah gelap. Lalu kenapa kita tidak melihat gelap sekarang? Karena kehadiran terang. Karena terang datang, maka kegelapan terhalang, tak terlihat lagi karena kehadiran terang. Sakit itu ketiadaan sehat. Sedih itu ketiadaan bahagia. Kejahatan itu karena ketiadaan kesadaran. Gelap itu karena ketiadaan cahaya. Jadi sebetulnya di semesta ini cuma ada dua kondisi. Ada cinta dan ada ketiadaan cinta. Itu aja. Kenapa saya hidupnya tidak menakjubkan? Kenapa saya hidupnya susah? Sudah susah secara ekonomi, susah juga karena tubuhnya sakit-sakitan, susah juga karena banyak konflik. Pertama konflik dengan diri sendiri, dua konflik dengan pasangan, konflik dengan tetangga, konflik dengan seluruh manusia. Kenapa begitu? Sederhana, karena kita belum menggunakan kekuatan positif yang ada dalam diri kita. Kita belum menggunakan cinta itu. Kita belum menggunakan daya yang hebat yang ada dalam diri kita. Itu saja sebetulnya. Oleh karena itu, saya selalu percaya, semua orang yang dihadirkan hari ini, kenapa dapat judulnya ini, pasti bersesuaian. Pasti bersesuaian. Pasti itu yang dibutuhkan kita. Dan keluar di ruangan ini pasti akan mengatakan, loh itu kok saya banget. Dan itu yang saya butuhkan hari ini. Itu sudah hukum alam. Karena saya tidak pernah membuat judul dari pikiran saya sendiri. Saya kalau ditanya oleh tim, hari ini judulnya apa? Ya saya meditasi dulu. Saya duduk hening, kemudian tiba-tiba judulnya datang. Dan kata-kata ini, kalau dari karangan saya sendiri, gak mungkin ada. Karena pikiran saya terbatas. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana menghadirkan kembali cinta di ruang kosong yang sudah lama ditinggalkan oleh cinta itu sendiri. Mengisi kembali ruang kosong yang ditinggalkan oleh cinta. Dan cinta yang saya maksud adalah kekuatan positif. Sekali lagi, bukan rasa perasaan. Itu hanya bagian kecil saja dari cinta. Oleh karena itu, mari kita mulai. Saya menampilkan sebuah tulisan saya sendiri. Dan pada saat saya menulis ini, tiba-tiba terbesit saja kata-kata ini. Di ruang kosong, di mana cinta tidak hadir, akan terjadi kehancuran. Itu menyelinap saja intuisi itu di otak saya. Di ruang kosong, di mana cinta tidak hadir, akan terjadi kehancuran. Perceraian, konflik dalam rumah tangga, tipu-menipu, saling mengejek, merasa paling benar, merasa diri paling segalanya, merendahkan orang lain, itu sebetulnya bukti bahwa di dalam diri orang itu tidak hadir yang namanya kekuatan positif. Paham ya? Oke. Paham ya? Sekali lagi, di ruang kosong di mana cinta tidak hadir, di situ akan terjadi kehancuran. Baik, kita teruskan ya. Oke. Saya ingin menyampaikan satu ayat, ini ada di Quran surat Al-Imran, surat ketiga ayat 31. Ayat ini sebetulnya tidak asing bagi sebagian orang, terutama yang sering menghadiri majelis-majelis taklim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul. Banyak sekali di Quran itu kata-kata kul.
Kul itu berarti katakan. Dan tidak mungkin Allah menyuruh seseorang untuk mengatakan sesuatu kecuali kepada mereka yang sudah mengalaminya. Sama seorang guru tidak mungkin menyuruh muridnya untuk mengatakan sesuatu apabila muridnya itu tidak mengalami sesuatu. Misalnya, libur 1 minggu tuh sekolah. Begitu masuk lagi, karena sebelum libur, para murid dikasih tugas. Nanti kamu ya, selama libur, coba kamu bertamasya ke tempat yang kamu suka. Nah, ketika muridnya masuk lagi, ditanya, siapa yang libur kemarin bertamasya? Nah, yang acukan tangan, pasti akan disuruh oleh gurunya. Coba katakan, pengalamanmu selama tamasya. Jadi hati-hati ya, di Quran tuh banyak sekali kata kul, kul, kul. Bahkan 3 surah terakhir, semuanya diawali dengan kul. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Jadi ayat itu hanya ditugaskan kepada mereka yang sudah mengalami. Kul huwallahu ahad. Katakanlah, dia itu adalah ahad. Tidak mungkin Allah menyuruh mereka yang belum merasakan kemanunggalan bersama dia. Tidak mungkin Allah menyuruh kepada mereka yang belum merasakan mengahad bersama Allah. Karena orang yang tidak mengalami tidak mungkin bisa bercerita. Yang bisa bercerita hanya yang sudah mengalami. Paham ya? Oke. Ini kalau belajar bahasa Quran begitu. Makanya kul, katakanlah. In kuntum tuhibbunallah, jika kamu ya ingin mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Gitu bahasa Qur'annya. Jadi kalau ingin mencintai Allah, kata Nabi, ikuti aku. Nah, yang disuruh untuk mengatakan ini adalah Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad disuruh oleh Allah? Karena Nabi Muhammad sudah sukses mencintai Allah. Karena sukses mencintai Allah, Nabi Muhammad juga sukses mendapatkan cintanya Allah. Paham ya? Siapa yang disuruh mengatakan? Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad disuruh mengatakan? Karena Allah tidak mungkin menyuruh yang belum mencapai itu. Karena Nabi Muhammad sudah mencapainya. Maka Nabi Muhammad disuruh mengatakan, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian ingin mencintai Allah, ikuti aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dunubakum. Bahkan bukan sekedar mencintai kamu, tapi Allah akan membebaskan segala dosa-dosamu. Kenapa? Wallahu ghafurur rahim. Karena dia maha pengampun dan maha penyayang. Nah, sekarang kita kupas ya, agak dalam sedikit. Nabi Muhammad disuruh mengatakan, kalau ingin mencintai Allah, ikuti beliau. Coba kita lihat perjalanan beliau untuk sampai mencintai dan dicintai Allah. Apa yang beliau sampaikan kepada kita? Pertama, Nabi Muhammad mengatakan, ya, kalau kamu ingin beragama, awali agamamu dengan ma'rifatullah. Itu yang dikatakan Nabi Muhammad. Awaludin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Awalnya agama, kata Nabi, adalah mengenal Allah. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad mengatakan, ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku, rindu adalah kendaraanku, sabar adalah teman dekatku, jihad adalah perangaiku, dan sholat adalah hiburanku. Itu kata-kata Nabi. Beliau mencapai sholat sebagai hiburan. Sholat itu kalau istilah beliau hiburanku, berarti beliau dalam sholat itu mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan yang tak terbatas. Kenapa bisa begitu? Coba kita lihat sejarah. Kan Nabi Muhammad itu tidak sholat dulu, tapi beliau itu Isra Mi'raj dulu. Mi'raj itu bahasa sastra, tapi bahasa formalnya dalam Quran itu yang disebut dengan liqa, perjumpaan. Karena beliau itu mengawali proses beragamanya seperti itu. Dan tidak mungkin kita bisa mengingat Allah sepanjang kita belum mengenalnya. Sama seperti Bapak Ibu, kan tidak mungkin bisa mengingat saya kalau belum mengenal saya. Coba sekarang saya suruh mengingat orang tua saya. Saya kasih namanya ya. Namanya itu Bapak Muhammad Komar. Ada yang bisa ingat? Ada yang bisa ingat? Kenapa? Kan sudah saya sebutkan namanya. Bapak Muhammad Komar. Bisa ingat? Nah.
satu-satunya cara untuk bisa mengingat bapak saya, maka bapak ibu harus bertemu dulu dong dengan bapak saya. Sepanjang tidak bertemu bapak saya, tidak mungkin bisa mengingat bapak saya. Bapak Muhammad Komar yang saya sebutkan, itu bukan bapak saya. Itu tulisan, itu sebutan tentang bapak saya. Sama. Karena Allah juga ada sifatnya. Ada asmanya. Ada af'alnya, ada Allahnya. Saya kasih tahu sekarang. Bapak saya itu sifatnya pekerja keras. Bisa ingat sama bapak saya? Kan sudah saya kasih tahu namanya. Sudah dikasih tahu sifatnya. Belum ingat juga? Nah, sekarang saya kasih tahu. Bapak saya itu pernah bikin kursi. Ada di rumah saya sekarang kursinya. Ingat gak sama bapak saya? Sudah dijelaskan asmanya. Sudah dijelaskan sifatnya. Sudah dijelaskan af'alnya, karyanya. Sudah bisa ingat? Karena tidak mungkin mengenal bapak saya dari namanya. Tidak mungkin mengenal bapak saya dari sifatnya. Tidak mungkin mengenal bapak saya dari pekerjaannya. Satu-satunya untuk mengenal bapak saya ya dari bapak saya. Dan saya harus hadirkan di sini. Setuju? Sekarang coba sebut-sebut nama bapak saya. 10 kali deh. Coba sebut-sebut. Supaya singkat, sebut aja. Pak Komar aja. Coba sebutkan 10 kali. Pakai tangan dong. Pak Komar, Pak Komar, Pak Komar, Pak Komar, Pak Komar. Bisa ingat? Tuh. Yang gitu saja kita ngaji enggak selesai-selesai. Dan banyak yang mengklaim kalau sudah menyebut-nyebut namanya, menganggap sudah mengingatnya. Membedakan wirid dengan zikir aja nggak bisa. Padahal menyebut-nyebut namanya itu namanya wiridan. Mengingat itu tidak ada suaranya. Sepi aja. Saya sekarang ingat bapak saya. Dan tidak usah menyebut-nyebut namanya. Tapi kalian bekerja keras untuk mengingat bapak saya. Walaupun menyebutnya 1.000.000 kali. Tetap tidak akan berhasil. Coba pikirkan kata-kata saya. Terpikir kan? Gitu. Makanya di Quran Allah mengatakan. Ya, Fazkurullah kazikrikum aba'akum. Mengingat Allah itu persis seperti kamu mengingat bapakmu. Itu Quran. Kalau nggak percaya nanti periksa itu. Quran surat Al-Baqarah ayat 200. Fa'iza qadaitu manasikakum fazkurullah kazikrikum aba'akum. Jika kamu telah menyelesaikan hajimu, ingatlah Allah. Persis seperti kamu mengingat bapakmu, gitu. Aba itu bapak. Tapi untuk bisa mengingat Allah, kata Allah, harus melaksanakan haji dulu. Apa haji? Haji itu berkunjung kemana? Ke Baitullah. Itu. Makanya temukan Baitullah itu ada 2. Ada yang syariat, yang dikunjungi oleh saudara-saudara kita kemarin. Ada yang hakikat. Nah yang hakikat tentu saja. Karena Allahnya dekat bersama kita, berarti rumahnya pun tidak jauh dari kita. Disitulah perlu bimbingan seseorang yang tahu. Supaya kita bisa berkunjung ke rumah dia yang sesungguhnya. Untuk apa sih berkunjung ke rumah Allah? Kata Allah di Quran. Agar kamu bisa berjumpa dengan Allah. Makanya coba talbiyahnya haji. Kan labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika laka labaik. Aku datang memenuhi panggilanmu untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Syirik itu menduakan Tuhan gara-gara tidak kenal. Kalau sudah kenal tidak mungkin menduakan lagi. Makanya dosa manusia kata Quran cuma 1, yaitu syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu ditegaskan 2 kali. Pertama di Quran surat An-Nisa ayat 48, diulang lagi di Quran surat An-Nisa ayat 116. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi Allah sudah mengampuni dosa apapun asal jangan syirik. Itu Quran. Berarti dosa manusia ada berapa? 1 saja, syirik, kata Quran. Kalau dosa syirik itu 1, sekarang kita cari apa penyebabnya syirik. Syirik itu menduakan Allah, kan gara-gara ada gara-garanya.